Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Teva Penginjil. Kali ini kami akan membagikan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa dari para artis Indonesia yang kini memeluk agama Kristen. Yang nomor sekian ini, lihat Yesus di Ka'bah. Hal ini yang membuatnya kemudian ia pindah agama Kristen. Ya sahabat Tuhan, alasan 6 artis pindah agama ini sungguh membuat kaget para publik. Sejumlah selebritis Indonesia memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen bukan tanpa alasan. Mereka melakukan perjalanan spiritual yang tak mudah dan tak sebentar. Mereka pindah agama dari Islam ke Kristen, mereka tentunya memiliki begitu banyak alasan-alasan tertentu. Apa saja alasan artis Indonesia yang pindah agama Kristen? Yuk kita ikuti kesaksian mereka ini. Yang pertama, Pratiwi Notonegoro. Pratiwi Notonegoro mengaku beberapa kali masuk ke gereja untuk menemani kakaknya, Aji Notonegoro. Memberi kesaksian saat menemani sang kakak, Pratiwi mengaku mengenal Kristen dan Yesus. Menurutnya, Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memperlihatkan kuasa-Nya yang begitu dahsyat kepada Pratiwi. Beginilah kata Pratiwi, mungkin inilah yang Tuhan pakai untuk saya. Tuhan pakai saya sebagai asistennya Mas Aji, ngatur jadwalnya beliau untuk pelayanan agar saya tahu detailnya, lebih dalam soal Kristen dan Yesus Kristus. Begitulah tutur Pratiwi Notonegoro di salah satu YouTube channel yang diunggah pada 8 Januari 2024. Ya sahabat Tuhan, yang kedua adalah Yuan. Yuan mengaku mendengar ceramah seorang pendeta dan hatinya tersentuh, namun ia tidak langsung pindah agama Kristen. YouTuber Yuan sampailah ketika Yuan mendengar atau menderita penyakit kelenjar getah bening, berdoa untuk sembuh. Yuan seolah menantang Tuhan antara Tuhan Kristen dan Tuhan Islam. Jika siapapun Tuhan itu yang menyembuhkannya, ia siap untuk menjadi pengikutnya. Dan pada saat itu, ia mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Akhirnya ia mempertanyakan, siapakah Tuhan yang menyembuhkanku? Dari situlah ada sinar yang begitu luar biasa menampakkan diri kepada Yuan. Dan sinar itu adalah Tuhan Yesus. Dari situlah Yuan dengan yakin dan benar-benar nekat untuk pindah agama Kristen, yang dimana pada akhirnya ia harus diusir dari rumah dan tidak mengenal Kristus. Namun lebih dahsyatnya ketika Yuan sudah murtad menjadi pengikut Kristus, disitulah Tuhan mendidiknya, membinanya, memberikan jalan keluar untuknya untuk menyelamatkan keluarganya. Puji Tuhan, satu keluarga terutama ibunya kini juga memeluk agama Kristen dan menjadi pengikut Kristus. Sahabat Tuhan, yang ketiga adalah Lucy Daiva. Lucy Daiva bermimpi berada di dalam barzah. Ia berdoa untuk ditolong oleh Allah. Namun Lucy justru melihat cahaya dan mendengar Tuhan berbicara untuk menolongnya. Setelah bangun dari mimpi, Lucy sholat, namun ia justru mendapatkan bisikan untuk membaca Alkitab. Beginilah cerita Lucy. Semua orang berteriak tolong termasuk saya. Kami semua takut, kami tersesat. Tolong ya Allah. Tiba-tiba langit di atas saya terbuka terang. Pada saat itu suasana di dalam barzah mendung, tapi menakutkan. Pada saat terbuka, terdengarlah suara itu, suara laki-laki. Suara ini berkata, Lucy, Lucy, Lucy anakku, kamu mau pulang? Saya sambil mendongak, ya Tuhan, aku mau pulang. Itu aku bilang Tuhan, kata Lucy Daiva di salah satu YouTube. Sahabat Tuhan, yang keempat adalah Ilham Idol. Ilham pindah agama dari Kristen ke Islam
5 tahun kemudian Ilham kembali ke Kristen setelah mendapatkan pernyataan soal kelahiran Yesus. Teman Ilham seolah heran mengapa Yesus lahir di kandang domba, padahal seorang Tuhan dapat pertanyaan itu. Ilham begitu menangis dan menjawab, apapun yang dipersoalkan oleh teman-teman saya tidak akan terpengaruh dan akan tetap mengikut Yesus. Yang kelima, Nur Afni Oktavia. Nah, ini adalah kesaksian yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, di mana Nur Afni Oktavia tengah melaksanakan umroh ketika mengaku melihat Tuhan Yesus berada di atas Ka'bah. Ia takjub melihatnya Nur Afni beberkan sosok Yesus yang dilihatnya berada di Ka'bah. Bismillahirrohmanirrohim. Belum sampai amin ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan saya jalan yang lurus. Saya diberikan penglihatan ada Yesus di atas Ka'bah, begitu ucap Nur. Cahaya luar biasa, dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahaya memantul, saya melihat paku itu bukan di telapak tangan, tetapi di sini, alias di pergelangan tangan. Yang keenam adalah Dewi Basjir. Dewi Basjir ingin mengakhiri hidupnya karena merasa bosan dan sudah melakukan semua dosa. Namun saat hendak bunuh diri, Dewi merasa ditolong oleh Tuhan Yesus. Dari situlah Dewi putuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. Saya tahun 95 dipilih Tuhan Yesus. Waktu itu saya mau mengakhiri hidup saya. Ya benar, saya ingin mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri, karena saya pikir tidak ada yang bisa memuaskan saya di hidup ini. Saya sudah coba semua dosa yang saya pikir itu enak. Gak ada dosa yang bikin kita bahagia cuman sesaat, habis itu membinasakan. Jadi ketika saya sudah mencoba semua dosa, sampai di satu titik saya bosan dengan hidup. Saya jatuh dalam berbagai dosa, iblis datang berkata kepada saya, bunuh diri aja, hidupnya sudah hancur. Begitulah kata Dewi Basjir. Namun disitulah Tuhan yang begitu luar biasa datang tepat waktu. Ia menolong saya, ia berkata kepada saya bahwa tenang, aku ada bersamamu. Dari situlah saya merasa tenang dan saya percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku. Disitulah saya murtad dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang satu-satunya Tuhan dan juga juru selamat buat saya. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian dari teman-teman kita. Kiranya iman mereka semakin kuat dan tak dapat digoyahkan oleh apapun ya. Mari kita saling mendoakan agar kita selalu dalam lindungan Tuhan dan iman kita tetap stabil, sebab sekarang zaman adalah zaman yang sangat kejam, dunia yang begitu sangat kejam. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada teman-temanku sekalian, mari kita terus berwaspada dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mampu menolong kita dari apapun kesulitan hidup kita. Teruslah berlindung dalam naungan Tuhan, percayalah Ia akan terus menolong dan terus menolong akan hidup kita. Ya sekian, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Salam, sampai jumpa.